blogku yang baru aku buat itu diterima AdSense. Sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat sekalian? Semoga sahabat semuanya sehat selalu, bahagia, rezekinya lancar. Pokoknya yang indah-indah, yang bagus-bagus lah. Aku di sini ikut mendoakan kepada teman-teman sekalian, dan teman-teman juga doakan kita yang ada di sini. Semoga kita semuanya baik-baik selalu. Dan teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman yang mungkin saja pengalaman ini akan sangat berguna bagi teman-teman. Pengalaman ini adalah seputar blog dan AdSense. Jadi di bulan Januari di tahun baru ini aku alhamdulillah mendapatkan kado yang sangat spesial. Kado itu adalah blogku yang baru aku buat itu diterima AdSense. Dan kabar bagusnya, blog itu hanya diterima dalam waktu kurang lebih 2 hari. Dan kabar bagusnya lagi, blog itu umurnya baru sekitar 10 hari. Jadi aku ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana sih caranya supaya bisa diterima AdSense dengan gampang, dengan mudah, dan alhamdulillah tanpa penolakan. Jadi mungkin teman-teman ada yang masih bingung bagaimana sih caranya membuat blog agar blog itu mudah diterima AdSense. Maka teman-teman cocok untuk menonton video ini. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Karena dengan subscribe channel ini, teman-teman sudah membantu agar channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Selain itu, kita akan mungkin bertambah silaturahim karena teman-teman mungkin bakalan sering mengunjungi channel ini. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Insya Allah kalau ada waktu aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, jadi ceritanya di bulan Desember kemarin aku itu membuat blog. Kemudian ketika umurnya itu sudah 10 hari, sekitar 10 hari, aku pun memberanikan diri untuk mendaftarkan AdSense. Dan ketika mendaftarkan AdSense, aku sebenarnya itu agak kurang yakin karena blognya itu masih baru, yang mana menurut pengalaman beberapa teman yang aku dengar, yang aku baca di internet itu, biasanya blog itu diterima ketika sudah minimal 1 bulan umurnya. Ada yang ditolak hingga umurnya itu harus 3 bulan. Kalau menurut peraturan di Google AdSense itu, untuk beberapa negara misalkan India, sebuah blog itu umurnya harus berumur minimal 6 bulan baru boleh didaftarkan ke AdSense. Akan tapi alhamdulillah aku dengan umur blog yang hanya 10 hari kemudian aku daftarkan dan alhamdulillah itu diterima. Nah, ini aku ingin berbagi bagaimana sih kriteria blog yang mudah diterima oleh Google AdSense. Nah, ini tips yang pertama, hal yang paling penting yang perlu teman-teman ketahui ketika membuat blog, yang mana blog itu ditujukan untuk dimonetisasi dengan Google AdSense. Yaitu yang pertama adalah buatlah artikel yang original, yang itu asli buatan teman-teman sendiri. Dalam arti, artikel itu bukanlah artikel yang di copy paste dari website atau dari sumber lain. Dikarenakan teman-teman, Google AdSense itu memiliki peraturan bahwasanya blog yang bisa diterima atau bisa bekerja sama dengan AdSense itu adalah blog yang mana blog itu tidak menyalahi pedoman-pedoman umum. Nah, misalkan teman-teman membuat blog, kemudian blog itu adalah hasil dari copy paste atau di dalamnya ada copy paste dari website lain, maka otomatis Google akan menyingkirkan blog teman-teman. Dalam arti, blog itu tidak akan diterima oleh Google AdSense. Jadi ini pengalamanku sendiri ya. Aku dulu itu punya blog. Ini blog pertamaku mungkin ya. Blog itu aku isi dengan makalah-makalah karena waktu S1 itu aku ingin menyimpan makalah-makalahku di blog. Nah, ketika sudah beberapa tahun ternyata makalahku itu di copy paste oleh website lain, oleh blog lain. Ketika aku daftarkan itu bermasalah dan ditolak karena dikira aku itu copy paste blog orang lain, padahal itu adalah blogku yang di copy paste oleh orang lain. Jadi kesamaan konten yang kita miliki
yang mana konten itu juga di copy paste oleh orang lain dan mungkin aku telat mendaftarkannya ke AdSense, jadi dikira itu kontenku itu adalah konten yang terlalu umum sehingga konten itu tidak layak untuk dimonetisasi. Nah, kalau kontenku asli yang dijiplak oleh orang lain itu saja tidak diterima dikarenakan alasannya itu scrap konten, yaitu kontenku itu adalah konten karena dianggap mengambil dari orang lain. Itu saja tidak diterima, apalagi teman-teman baru membuat blog kemudian mengcopy paste dari konten website orang lain. Itu pasti tidak akan diterima oleh Google AdSense. Kalaupun diterima mungkin itu mukjizat ya, dan kalaupun diterima aku yakin itu nggak akan bertahan lama. Nah, berangkat dari pengalaman itu, aku pun membuat blog itu sesuai dengan hasil karyaku sendiri, ketikanku sendiri, itu hasil dari pikiranku sendiri, hasil dari rangkuman, hasil dari tulisan aku sendiri, dan itu bukanlah blog yang copy paste, dan alhamdulillah blog aku itu diterima. Nah, jadi teman-teman, aku itu punya beberapa blog dan alhamdulillah ketika mendaftarkan AdSense itu tidak terlalu ada kendala yang berarti. Blog yang pertama kali diterima AdSense dulu kurang lebih itu sekitar 1 minggu itu baru diterima AdSense. Kemudian setelahnya itu juga sama, dan ini yang ketiga ini termasuk yang paling cepat dari beberapa blog yang aku daftarkan ke AdSense. Kuncinya satu, teman-teman ketika membuat konten di blog itu jangan sampai copy paste. Karena apa? Google itu tahu kalau konten kita itu konten yang benar-benar original atau tidak. Karena Google itu canggih, dia itu punya mesin yang bisa mendeteksi apakah artikel kita itu buatan sendiri, original atau copy paste dari website yang lain. Jadi teman-teman kalau ingin blognya diterima, jangan sampai kepikiran ada di kepala itu ingin copy paste dari website lain. Artinya teman-teman kalau ingin serius di blog, ingin menghasilkan uang di blog, itu teman-teman harus memperjuangkan karya orisinal tulisan dari teman-teman sendiri. Nah, untuk selanjutnya aku ingin berbagi tentang bagaimana sih caranya membuat artikel yang bagus, membuat tulisan yang bagus di blog, yang mana tulisan itu tidak membosankan bagi kita penulisnya, sehingga kita bisa terus-menerus menulis di blog dan lain sebagainya. Insya Allah kalau ada kesempatan aku akan berbagi dalam channel ini atau dalam channelku yang lain. Jadi intinya teman-teman, kalau teman-teman ingin punya blog yang bisa diterima AdSense, jangan copy paste tulisan lain. Tulislah dengan pikiran teman-teman sendiri, dengan bahasa teman-teman sendiri. Nggak bagus nggak masalah, karena yang penting itu adalah orisinal. Itu yang pertama, jangan sampai mengcopy paste dari website yang lain. Kemudian yang kedua, ada masalah begini biasanya itu, tulisannya itu berapa jumlah sih, atau postingan di blog itu minimal berapa. Sebenarnya Google sendiri itu tidak ada peraturan yang baku tulisannya itu harus berapa, minimalnya berapa, itu nggak ada. Akan tetapi menurut pengalamanku, minimal tulisan blog itu adalah sekitar 15-20. Untuk panjangnya itu sekitar mungkin 800-1000 kata. Kalau aku yang blog baru diterima ini itu panjangnya itu standar 1000 kata. Jadi ketika teman-teman ingin membuat blog dan ingin blog itu bisa menghasilkan uang, itu teman-teman jangan asal-asalan. Jadi bayangkan teman-teman itu kerja. Karena apa? Dengan demikian teman-teman akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan pekerjaan teman-teman itu. Jadi kalau teman-teman buatnya asal-asalan, misalkan satu postingan panjangnya hanya 200 kata, ya mungkin beberapa teman, beberapa blog itu ada yang diterima, tapi ini menurut pengalamanku ya, ketika aku mendaftarkan dan tidak ditolak, itu artikel minimal standarnya panjangnya itu sekitar 1000 kata. Jadi ada yang 800, ada yang 700, ada yang 1200. Jadi panjangnya sekitar itu. Untuk jumlahnya itu aku sebutin tadi, yang aku daftarkan itu 20 artikel. Jadi 20 postingan sudah ada, kemudian aku submit. Kemudian tips yang ketiga, buatlah blog yang mana blog itu menggunakan tema atau template tampilan yang bagus. Nah, template tampilan yang bagus ini seperti apa? Jadi di situ navigasinya itu jelas.
Templatenya itu ringan, dalam arti ketika diklik itu loadingnya atau proses tampilannya itu mudah. Jadi dengan demikian blog itu menjadi user friendly. User friendly itu apa? Memudahkan pembaca. Nah, dengan demikian Google akan lebih memprioritaskan blog teman-teman untuk bisa diterima AdSense. Karena apa? Intinya AdSense itu adalah blog yang bisa ditanami iklan. Itu usahakan adalah blog yang mudah digunakan oleh pengguna, oleh pembaca. Jadi blog yang tidak menyesatkan. Nah, untuk lebih detailnya, insya Allah untuk video selanjutnya aku bakalan membuat video yang berisi tentang bagaimana sih contohnya blog yang user friendly, yang temanya itu bagus, dan aku akan memberikan tips kepada teman-teman tentang bagaimana cara memilih tema, tentang bagaimana cara merubah tema. Karena memang video tutorial ini itu digunakan untuk pemula. Jadi kalau teman-teman tingkat lanjut udah tahu tema itu bagaimana caranya mengganti dan lain sebagainya, memodifikasi, itu teman-teman silahkan skip untuk tips yang ketiga ini. Kemudian tips yang keempat, gunakanlah tools atau alat yang dimiliki oleh Google yang berhubungan dengan blog. Alat itu ada dua. Yang pertama, alat itu yang prioritas ada dua. Yang pertama Webmaster, yang kedua adalah Google Analytics. Nah, apa itu Webmaster, apa itu Google Analytics? Aku ingin menerangkan dengan bahasaku sendiri ya, yang aku pahami biar lebih mudah ditangkap oleh teman-teman. Nah, pertama Webmaster itu apa sih? Jadi Webmaster itu semacam begini ya, teman-teman kan ketika menulis di blog itu pengen hasil blog itu bisa muncul di Google Search Engine. Jadi ketika diketik, misalkan teman-teman menulis bagaimana cara belajar yang efektif. Nah, ketika diketik di Google, teman-teman pengen artikelnya itu supaya berada di Google. Nah, Webmaster itu salah satu alat Google, milik Google, yang membantu untuk menjadikan website teman-teman itu, menjadikan blog teman-teman itu maksimal untuk agar bisa tampil di pencarian, meskipun fungsinya itu tidak hanya ini. Jadi dengan menggunakan Google Webmaster ini, teman-teman akan bisa memantau bagaimana sih sejauh mana sih performa dari website itu sendiri yang berhubungan dengan web pencarian. Kemudian kalau Google Analytics itu lebih kepada begini. Misalkan teman-teman pengen tahu berapa sih pengunjung dari blog itu, halaman apa saja yang diakses, berapa lama waktu yang dihabiskan oleh pengguna ketika mengakses blog itu. Jadi Google Analytics itu adalah analisa tentang pengguna yang masuk atau menggunakan blog teman-teman. Jadi kedua tool ini itu bakalan sangat penting, dan menurut apa yang aku baca itu memang begini, ada beberapa blog yang tidak diterima, dalam arti ditolak AdSense, itu dikarenakan belum mendaftarkan blognya di Google Webmaster dan di Google Analytics. Jadi sangat penting sekali bagi teman-teman yang memiliki blog dan ingin diterima oleh Google AdSense untuk mendaftarkan di dua tools Google ini. Nah, kemudian tips yang kelima, ini termasuk tips yang sangat penting dan aku tidak melewatkan ini dalam membuat blog. Itu adalah dengan menambahkan page atau menambahkan halaman keterangan. Misalkan halaman keterangan ini seperti about us atau tentang website itu. Kemudian contact us, tentang informasi kontak atau informasi email atau nomor yang bisa dihubungi terkait dengan pemilik blog itu. Kemudian privasi policy. Jadi privasi policy itu halaman yang berisi tentang beragam peraturan yang berkaitan dengan blog saudara. Kemudian yang terakhir itu yang biasanya harus ada itu adalah disclaimer. Nah, disclaimer itu semacam begini, itu untuk membatasi tanggung jawab. Jadi misalkan teman-teman buat blog kemudian memberikan informasi, maka teman-teman akan lepas tangan dari informasi itu. Dalam arti ketika pengguna menyalahgunakan atau pembaca menyalahgunakan artikel
informasi yang teman-teman sajikan di dalam artikel itu, maka teman-teman tidak akan mempertanggungjawabkannya secara hukum. Nah, mungkin ini terlihat terlalu resmi ya, akan tapi ya memang peraturannya seperti itu. Jadi dengan adanya pages atau halaman-halaman itu, blog kita itu menjadi resmi dan menjadi legal. Jadi karena ada masalah hukum itu kita bisa lebih selamat lah. Jadi memang seperti itu. Jadi memang dari forum-forum yang aku baca, Google AdSense menerima blog dengan kriteria harus diberi keterangan yang jelas mengenai about us, mengenai blog itu, kemudian mengenai kontak, kemudian mengenai privasi policy, kemudian mengenai disclaimer itu. Nah, kemudian yang terakhir, tips yang keenam ya, kalau nggak salah ini tadi. Jadi tips yang keenam ini yang terakhir yang ingin aku share kepada teman-teman, itu tentang berapa sih jumlah pengunjung blog ketika kita ingin mendaftarkannya ke Google AdSense. Nah, ini yang sangat menarik. Jadi blog yang aku buat yang baru, yang aku daftarkan Google AdSense itu per hari itu bahkan nggak ada pengunjungnya. Jadi pengunjungnya itu hanya 1-2 saja. Bahkan ketika aku daftarkan itu total pengunjungnya itu ada sekitar 40 pengunjung. Itu pun mungkin termasuk aku juga di situ. Jadi ternyata pengunjung itu tidak terlalu mempengaruhi apakah blog itu bisa diterima atau tidak. Karena apa? Ya mungkin itu bukan faktor yang terlalu penting. Itu menurutku. Karena apa? Yang terpenting itu yang pertama tadi. Jangan sampai mengcopy paste artikel dari website orang lain atau artikel milik orang lain. Dikarenakan apa? Blog yang kita daftarkan ke AdSense itu adalah blog milik kita sendiri. Kita punya wewenang di dalam blog itu dan itu adalah hasil karya kita. Copyrightnya itu milik kita. Jadi jangan sampai mengcopy paste. Intinya di situ menurutku yang aku catat sesuai dengan pengalamanku selama mendaftarkan blog dan mendapatkan uang dari blog melalui Google AdSense. Nah, itulah beberapa tips tentang bagaimana sih caranya mendaftarkan blog ke Google AdSense supaya lebih mudah diterima, lebih gampang diterima. Aku berdoa semoga teman-teman juga bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.